Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya Wisnu Satriadi akan menjelaskan tentang arsitektur web dan aplikasi utamanya. Ya, kita bisa lihat. Ya, next. Definisi arsitektur web merupakan suatu pendekatan terhadap desain dan perencanaan situs arsitektur itu sendiri. Selanjutnya ada 3 standar utama untuk penerapan web service. Yang pertama, SOAP. SOAP itu singkatan dari Simple Object Access Protocol. Protokol ini mendukung proses pengkodaan data, biasanya XML, dan transfer melalui HTTP Hypertext Transfer Language. Dalam konteks web service, SOAP adalah suatu bahasa versi bebas dari protokol RPC atau Remote Producer Call yang berguna untuk proses transaksi melalui HTTP standar. SOAP membuat klien web service dapat memilih beberapa parameter mengenai permintaannya dan memberikan kepada si penyedia. Ketika penyedia menanggapi permintaan tersebut, maka terjadi web service. Yang keduanya, WSDL, Web Service Description Language, merupakan bahasa berbasis XML yang menjelaskan fungsi-fungsi dalam web service. WSDL menyediakan cara untuk memanfaatkan kapabilitas web service. WSDL memberitahu mesin lain bagaimana memformat atau menerjemahkan permintaan yang diterima berikut respon mereka agar proses web service bisa dijalankan. Yang terakhir, UDDI, Universal Description Discovery and Integration, adalah semacam directory global untuk mengelola web service. Fungsinya mirip dengan Yellowpages untuk versi web service. UDDI berisi informasi tentang penawaran atau layanannya, apa yang ditawarkan perusahaan berikut dengan detail teknik bagaimana cara mengaksesnya. Informasi tersebut ditulis dalam bentuk file-file WSDL. Selanjutnya, halaman-halaman yang ada pada sebuah website. Yang pertama, halaman depan atau homepage. Setiap website pasti memiliki halaman depan. Pada umumnya, halaman depan merupakan halaman pertama yang dilihat oleh pengunjung dan juga merupakan halaman yang paling penting dalam mendapatkan urutan pencarian yang tinggi dari mesin pencari, karena mesin pencari memberikan lebih banyak bobot kepada halaman depan dari mana halaman lainnya. Halaman depan harus memberikan informasi yang jelas dan singkat kepada pengunjung mengenai apa website Anda, produk dan atau jasa apa yang tersedia. Halaman depan harus memiliki tautan ke semua halaman website dan setiap halaman harus memiliki tautan untuk kembali ke halaman depan. Terus yang kedua, halaman produk atau jasa. Bagian utama dari website berisi penawaran produk dan jasa. Apapun kategori website Anda, yang penting Anda harus menggambarkan secara singkat dan tepat apa yang Anda tawarkan. Bantu pengunjung untuk menentukan pilihan dan melakukan transaksi dengan cara yang semudah mungkin. Terus selanjutnya, halaman informasi. Pertama ada profil, berisi sejarah mengenai bisnis atau perusahaan, visi dan misi, siapa saja pengurus inti website atau keperusahaan, dan hal-hal penting lainnya mengenai bisnis atau perusahaan. Terus frequently asked question, berisi pertanyaan-pertanyaan umum mengenai produk, jasa maupun perusahaan. Selanjutnya testimoni, berisi kesaksian pelanggan mengenai penggunaan produk dan atau jasa yang ditawarkan. Di halaman ini digunakan untuk membangun reputasi. Selanjutnya surat kabar elektronik, berisi berita-berita mengenai produk dan atau jasa baru, tips-tips promo yang diadakan, serta pengumuman-pengumuman lain yang mau disampaikan kepada pelanggan. Yang keempat, halaman keanggotaan. Halaman keanggotaan ini merupakan bagian yang penting sekali untuk pengembangan website di masa mendatang. Dengan mengetahui siapa saja pengunjung dan perkembangan jumlah pengunjung aktif, Anda bisa menganalisa hal-hal yang perlu diperbaiki, memenuhi kebutuhan
pengunjung dengan lebih cepat, sehingga pada akhirnya website Anda bisa terus berkembang. Yang kelima, halaman kontak. Halaman kontak berisi cara-cara untuk mengunjungi pengurus website. Bisa melalui email, telepon, fax, chatting, surat, ataupun dengan cara mengisi formulir pertanyaan atau komentar secara online. Hal ini akan memberikan rasa nyaman kepada pengunjung karena mereka bisa berhubungan dengan pemilik website, mengetahui alamat kantornya, berbicara dengan pengurus website baik untuk bertanya atau untuk menyampaikan keluhan. Ya, selanjutnya bagian dari arsitektur web. Yang pertama ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol. HTTP adalah sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. Selanjutnya ada WWW atau World Wide Web. WWW merupakan kumpulan web server dari seluruh dunia yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan bersama. WWE atau biasa disebut dengan web adalah bagian yang paling menarik dari internet. Melalui web dapat mengakses informasi-informasi yang tidak hanya berupa teks tetapi juga bisa berupa gambar, suara, dan animasi. Selanjutnya URL, Universal Resource Locator. URL merupakan suatu konsep penamaan lokasi standar dari suatu file, directory, komputer, dan lokasi komputernya sesuai dengan metode yang digunakan. Selanjutnya XML, Extensible Markup Language. XML merupakan bahasa web turunan dari HTML, Standard Generalized Markup Language, yang ada sebelumnya. XML hampir sama dengan HTML, di mana keduanya sama-sama turunan dari HTML. Teknologi XML dikembangkan mulai tahun 1966 dan mendapatkan pengakuan dari World Wide Web Consortium pada bulan Februari 1998. Selanjutnya, JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman berbasis prototype yang berjalan di sisi klien. Jika kita berbicara dalam konteks web, sederhananya, kita dapat memahami JavaScript sebagai bahasa pemrograman yang berjalan di browser. JavaScript dipanggil untuk memberikan fungsi pada halaman web yang meletakkannya secara di internal pada halaman HTML di antara tag dan atau dibuat pada file terpisah atau eksternal, dan lalu di link menggunakan pada bagian seperti CSS. Fungsi JavaScript adalah secara fungsional. JavaScript digunakan untuk menyediakan akses script pada objek yang dibenamkan. Kemudian AJAX. AJAX di sini adalah singkatan dari Asynchronous JavaScript and XML. Pada intinya, AJAX itu merupakan gabungan dari beberapa teknologi yang bertujuan untuk menghindari payload. Selanjutnya, aplikasi utamanya. Pertama ada HTTP. HTTP tadi sudah dijelaskan. HTML tadi sudah jelaskan juga. Sekarang web browser adalah sebuah program yang dapat menerjemahkan kode perintah dari dokumen HTML tersebut sehingga dapat kita lihat, baca, dan didengar. Contoh dari web browser adalah Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Opera, Safari, dan lain-lain. Yang terakhir, internet. Sebuah jaringan komputer yang terdiri dari berbagai macam ukuran. Jaringan komputer di seluruh dunia mulai dari PC, jaringan-jaringan lokal berskala kecil, jaringan-jaringan kelas menengah, hingga jaringan utama yang menjadi tulang punggung internet seperti NSFNet, NENRNet, SuraNet, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada wiki dan blog. Wiki itu kumpulan halaman-halaman web yang dapat diubah oleh semua orang setiap saat.
Konsep dan peran Lunak Wiki diciptakan oleh Ward Cunningham. Selanjutnya blog, singkatan dari weblog. Blog ini adalah sebuah situs yang asal mulanya merupakan catatan harian online yang dibuat oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Jenis blog atau penyedia blog lokal maupun internasional. Selanjutnya semantic web summary. Pengembangan ini dari www, di mana makna semantik dari informasi di web didefinisikan sehingga memungkinkan mesin untuk memprosesnya. Selanjutnya web security. Web security ini merupakan suatu tata cara mengamankan aplikasi web yang kita kelola. Terus selanjutnya ada 3 prinsip utama web security. Yang pertama, confidentiality. Confidentiality memiliki makna bahwa data-data maupun informasi-informasi yang berada di dalam sebuah website hanya dapat dibaca atau diakses oleh orang-orang yang memang memiliki kewenangan untuk mengaksesnya. Integrity memiliki pengertian data-data yang berada di dalam server atau website hanya dapat diubah ataupun di-delete oleh orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan hal itu. Terakhir, availability memiliki makna bahwa website harus dapat diakses jika user ingin menggunakannya. Ya, selesai. Ini daftar pusaka. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.